Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan juga Pak Fajar. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi pada bab reformasi desentralisasi fiskal. Di sini, kami yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama adalah Cynthia Monica dengan NPM 271, yang kedua Sonia Salsabila dengan NPM 278, dan saya sendiri dengan NPM 293. Yang terakhir ada Cindy Sekar Nirwana dengan NPM 303. Di sini kami akan membahas topik apa saja yang terdapat pada bab 5, yakni reformasi desentralisasi fiskal. Yang pertama ada perimbangan keuangan pusat daerah. Yang kedua ada konteks perundang-undangan desentralisasi fiskal. Yang ketiga ada prinsip desentralisasi fiskal. Dan yang keempat ada arah kebijakan fiskal. Yang kelima, dana perimbangan pada dana bagi hasil. Yang keenam, dana perimbangan pada dana alokasi umum. Yang ketujuh, ada dana perimbangan pada dana alokasi khusus. Dan yang kedelapan, dana perimbangan pada pinjaman daerah. Perimbangan keuangan pusat daerah. Pemerintahan Habibie memberlakukan dasar hukum desentralisasi, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 mengenai perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mendelegasikan kekuasaan tertentu pada pemerintah daerah dan membuat proses politik daerah. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 mendorong desentralisasi dengan memberikan pembagian sumber daya fiskal kepada pemerintah daerah. Nah, pada keadaan tersebut, terutama pada motivasi politik, tidak perlu diragukan lagi untuk mempengaruhi banyak aspek dalam desain akhir desentralisasi seperti yang telah dituangkan dalam undang-undang yang berkaitan dengan otoda. Lalu setelah menerapkan sistem yang amat sentralistik tersebut, kedua undang-undang di atas menegaskan bahwa fungsi dan kewenangan pemerintah daerah lebih besar dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975. Oleh karena itu, beberapa pengamat menyebutkan bahwa diterapkannya pendekatan Big Bang dan radikal dalam struktur pemerintahan dan desentralisasi fiskal karena mengubah drastis pola hubungan pusat dan daerah. Lalu dengan latar belakang sosial politik seperti itu, bisa dipastikan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat daerah itu digunakan untuk memuat dua misi politik utama, yaitu yang pertama untuk memuaskan semua daerah dengan memberikan ruang partisipasi politik yang tinggi di tingkat daerah. Lalu yang kedua, untuk memuaskan alam yang memberontak dengan memberikan akses yang lebih besar untuk menikmati sumber daya alam yang ada di daerah mereka masing-masing. Selanjutnya adalah desentralisasi fiskal pada konteks perundang-undangan. Nah, perlu kita ketahui, desentralisasi fiskal adalah suatu cara yang dilakukan oleh setiap negara dalam mengatur sektor publik yang dalam hal ini selalu mencerminkan sejarah, geografi, keseimbangan politik, tujuan kebijakan, dan karakteristik lain yang berbeda tajam antara satu negara dengan negara yang lainnya. Pada konteks perundang-undangan, dilihat dari perspektif konteks, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengacu pada Amanat 1945, yaitu pada bab ke-6 pasal 18A terkait dengan pemerintahan daerah. Lalu pasal 18A ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara selaras. Selanjutnya, pada ketetapan MPR nomor 4 tahun 2000, yaitu tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dan ketetapan MPR nomor 6 tahun 2002, yaitu tentang
rekomendasi atas laporan pelaksanaan putusan MPR RI merekomendasikan kepada pemerintah pusat dan DPR agar melakukan perubahan yang bersifat mendasar dan menyeluruh terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut Kuncoro tahun 2004, sebelum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, bentuk perimbangan keuangan pusat dan daerah itu menggunakan metode dana impres dan subsidi daerah otonom. Lalu ada juga yang bersifat block grant dan specific grant. Kebaikan pada metode ini yaitu hampir semua urusan dapat tercover, akan tetapi keburukan pada masa itu adalah intensitas komunikasi antara pejabat pusat dan daerah terlampau tinggi sehingga menimbulkan penyimpangan-penyimpangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perimbangan dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah hanya merupakan suatu sistem karena hubungan keuangan mengatur hak dan kewajiban daerah yang terkait dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, di masa mendatang perlu dipertimbangkan antara perimbangan keuangan dengan hubungan keuangan itu tidak dapat dipisahkan karena keduanya merupakan satu kesatuan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Desentralisasi fiskal. Mengacu pada pasal 2 UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, prinsip desentralisasi fiskal adalah yang pertama, desentralisasi fiskal harus tetap memperhatikan dan merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua, pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas perekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara pusat dengan daerah. Lalu yang ketiga, perimbangan keuangan negara antara pemerintah pusat dan daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka penyelenggaraan atas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Perubahan besar yang mendasari peraturan perundang-undangan keuangan terjadi seiring dengan peralihan ke fase Undang-Undang Keuangan Negara yang baru tahun 2003 UU Nomor 17 tentang Keuangan Negara yang bersama-sama dengan Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menjadi pilar yang fundamental dalam pengelolaan keuangan pada level pusat dan daerah saat ini yang terkait perbendaharaan negara UU Nomor 1 Tahun 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU Nomor 25 Tahun 2004, Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara UU Nomor 15 Tahun 2004, Pemerintah Daerah UU Nomor 32 Tahun 2024, dan Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah UU Nomor 33 Tahun 2004. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 155 yang mengatur mengenai keuangan daerah, hubungan antara pembagian wewenang dan desentralisasi fiskal sebagai berikut. Yang pertama, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Yang kedua, penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai di daerah dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Yang terakhir,
Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara terpisah dan administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintah yang sebagaimana dimaksud pada ayat nomor 2. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai arah kebijakan fiskal. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal secara legal formal masing-masing telah dituangkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua undang-undang ini mengatur pokok-pokok penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah serta pembiayaan untuk melaksanakan pembangunan daerah. Sejalan dengan arah tujuan kebijakan alokasi transfer ke daerah, mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan kesinambungan fiskal nasional. Transfer ke daerah memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi kesenjangan fiskal antar pusat dan daerah serta antar daerah. Yang kedua, mendukung prioritas pembangunan nasional yang menjadi urusan daerah. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang keempat, meningkatkan penerimaan daerah. Yang kelima, memperluas pembangunan. Dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 6 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 10, dana perimbangan terbagi atas 4. Yang pertama, dana bagi hasil. Yang kedua, dana alokasi umum atau DAU. Yang ketiga, dana alokasi khusus atau DAK. Yang keempat, pinjaman daerah. Dana bagi hasil. Untuk mengatasi kurangnya sumber pajak, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 6 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 12 menyediakan dana bagi hasil yang dibagi berdasarkan persentase tertentu bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sementara itu, penerimaan negara yang dibagi hasilkan terdiri atas 2 jenis. Yang pertama, penerimaan pajak yang terdiri atas 1. Pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang kedua, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Yang ketiga, PPh orang pribadi. Bagi hasil yang kedua, penerimaan sumber daya alam yang terdiri atas 1. Sektor kehutanan, 2. Sektor minyak bumi dan gas alam, yang ketiga sektor perikanan, yang keempat sektor pertambangan umum. Selanjutnya, dana alokasi umum atau DAU. DAU merupakan block grant yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskal dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah kaya. Dengan kata lain, tujuan penting alokasi DAU adalah dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antara Pemda di Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 6 menggarisbawahi bahwa pemerintah pusat berkewajiban menyalurkan paling sedikit 25% dari penerimaan dana negerinya dalam bentuk dana alokasi umum. Kebijakan perhitungan dana alokasi umum tahun anggaran hingga tahun 2004 menggunakan formula dengan konsep kesenjangan fiskal atau fiscal gap yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang dana perimbangan. Selain dengan formula kesenjangan fiskal, perhitungan dana alokasi umum juga ditentukan dengan menggunakan faktor penyeimbang atau FP berupa alokasi minimum. Ditetapkan dalam rapat panitia anggaran DPR RI dengan pemerintah tanggal 10 Juli tahun 2002 bahwa penyempurnaan formula dan perhitungan dana alokasi umum dilakukan dengan yang pertama, meningkatkan akurasi data dasar yang digunakan. Yang kedua, mengurangi porsi dana alokasi umum
yang diperhitungkan dalam alokasi minimum dan memperbesar porsi dana alokasi umum yang dialokasikan untuk mengurangi kesenjangan keuangan antara daerah. Perhitungan dana alokasi umum dengan formula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001. 3. Diupayakan untuk tetap mempertahankan bahwa tidak ada daerah yang menerima dana alokasi umum tahun anggaran 2003. Sebagai contoh, kurang dari atau minimal sama dengan dana alokasi umum plus dana penyeimbang tahun anggaran 2002. Oleh karena itu, diberikan tambahan dana melalui dana penyeimbang tahun anggaran 2003. Formula dana alokasi umum hingga tahun 2004 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 merumuskan yang pertama, DAUI sama dengan AM plus KF. AM dicari dengan formula LS plus alfa gaji, dan KF dicari dengan formula bobot daerah dikali dana alokasi umum provinsi atau kabupaten kota. Dan bobot daerah dicari dengan kebutuhan fiskal dari provinsi atau kabupaten kota dikurangi kapasitas fiskal dari provinsi atau kabupaten kota dibagi kebutuhan fiskal dari provinsi atau kabupaten kota dikurangi kapasitas fiskal dan provinsi atau kabupaten kota. Kebutuhan fiskal ditentukan dengan formula TPR dikali alfa 1 IP ditambah alfa 2 IB ditambah alfa 3 KR ditambah alfa 4 IH. Dan kapasitas fiskal ditentukan dengan formula PAD ditambah bagi hasil dikali PBB ditambah BPHTB ditambah PPH. Komposisi alokasi minimum dan kesenjangan fiskal dari total dana alokasi umum ditentukan berdasarkan persentase. Yang pertama, alokasi umum, alokasi minimum. Yang pertama, provinsi 10% lumpus ditambah 30% proporsional belanja pegawai. Yang kedua, kabupaten atau kota 5% lumpus ditambah 45% proporsional belanja pegawai. Yang kedua, kesenjangan fiskal. Kesenjangan fiskal dicari dengan provinsi itu dengan persentase 60% dan kabupaten kota dengan persentase 50%. Bandingkan perhitungan dana alokasi umum tahun anggaran 2014 dan dana alokasi umum tahun anggaran 2003. Yang pertama, komponen dana alokasi. Pada dana alokasi 2004, komponen dana alokasi itu dirumuskan dengan AD ditambah CF, sedangkan pada tahun 2003 perumusan dana alokasi yaitu AM ditambah KF. Formula KF pada tahun 2014 yaitu CF sama dengan KBF dikurangi KPF pada tahun 2003 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001. Sedangkan alokasi minimum pada tahun 2014 alokasi dihitung berdasarkan jumlah belanja gaji pegawai sipil daerah atau PNSD yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan, serta tunjangan yang melekat sesuai dengan peraturan penggajian PNS, termasuk di dalamnya tunjangan beras dan tunjangan PPH. Pada tahun 2003, alokasi umum diperhitungkan dengan lumpus ditambah alfa gaji. Yang perbedaan yang keempat yaitu komposisi AM dan KF, AD dan CF. Pada tahun 2004, provinsi dengan presentase 10% yaitu 40% alfa AD provinsi dan 60% CF provinsi. Pada kabupaten atau kota dengan presentase 90% yaitu 49% alfa AD kabupaten atau kota dan 51% CF kabupaten atau kota. Sedangkan pada tahun 2003 provinsi memiliki persentase 10% lumpus dan 30%
alfa gaji, dan 60% KF. Sedangkan pada kabupaten kota, 5% lumpus, 45% gaji, dan 50% KF. Dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus. Karena itu, alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus. Kebutuhan khusus dalam dana alokasi khusus meliputi yang pertama, kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain. Yang kedua, kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi. Yang ketiga, kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir atau kepulauan dan tidak mempunyai prasarana dan sarana yang memadai. Yang keempat, kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan. Persyaratan untuk memperoleh dana alokasi khusus adalah sebagai berikut. Yang pertama, daerah perlu membuktikan bahwa daerah kurang mampu membiayai seluruh pengeluaran usulan kegiatan tersebut dari PAD, bagi hasil pajak dan SDA, DAU, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Yang kedua, daerah menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari kegiatan yang diajukan, dikecualikan untuk dana alokasi khusus dari dana rehabilitasi. Yang ketiga, kegiatan tersebut memenuhi kriteria teknis sektor atau kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri Teknis atau instansi terkait. Kegiatan dana alokasi khusus berdasarkan PP nomor 104 tahun 2000 meliputi yang pertama, dana alokasi khusus digunakan untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan serta perbaikan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Yang kedua, dalam keadaan tertentu, dana alokasi khusus dapat membantu membiayai pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana tertentu untuk periode terbatas tidak melebihi 3 tahun. Selanjutnya, pinjaman daerah. Di bawah UU Nomor 22 Tahun 1999 dan 25 Tahun 1999, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mencari pinjaman baik domestik maupun dari luar negeri. Institusi keuangan publik termasuk institusi keuangan multilateral serta agen pemberi bantuan dan pemerintah pusat seperti juga dari institusi keuangan swasta. Ketentuan penting dalam peraturan pemerintah adalah kewenangan Menteri Keuangan untuk mengawasi pinjaman daerah untuk tujuan kebijakan ekonomi makro. Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1999, terutama pasal 11-14, pemerintah daerah diperbolehkan untuk mengajukan pinjaman dengan syarat yang pertama, semua pinjaman pemerintah daerah harus mendapatkan pengesahan dari DPRD dan pemerintah pusat. Yang kedua, pinjaman jangka pendek hanya untuk kebutuhan aliran keuangan dan harus segera dibayar penuh pada tahun anggaran yang sama. Sementara itu, pinjaman jangka panjang digunakan untuk membiayai infrastruktur daerah dan selayaknya merupakan proyek yang menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut dalam rangka kepentingan sosial. Yang ketiga, tidak boleh melakukan pinjaman daerah yang melampaui batas jumlah pinjaman yang ditetapkan. Isu lain berkenaan dengan pinjaman pemerintah daerah adalah yang pertama, sebagian besar pemberi pinjaman eksternal segan untuk mengadakan persetujuan pinjaman dengan pemerintah lokal. Mereka lebih menyukai on-lending mechanism atau two-step loan. Yang kedua, kerangka kerja tentang pengaturan dan sistem yang ada tidak terlalu mendukung pengembangan mekanisme pinjaman daerah. Yang ketiga, pemerintah daerah belum berpengalaman dalam melakukan hedging untuk mengendalikan risiko perubahan kurs luar negeri. Yang keempat, pinjaman yang lalu lebih terakumulasi dan terkonsentrasi pada sektor air minum atau PDAM. Contoh yang cukup signifikan adalah pinjaman sekitar 4 miliar rupiah. Sekian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.